Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-teman sekalian, mari kita ngaji Ihya kembali pada malam hari ini. Sebelum kita ngaji Ihya, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Ihya, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dari ilmu beliau, dan juga dari ngaji Ihya pada malam hari ini. Juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada seluruh ulama-ulama dan masyayikh kita, terutama masyayikh kita yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, juga masyayikh kita yang merupakan muassis atau pendiri pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, para pendiri semua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Kita hadiahkan juga kepada para pendiri negara kita, juga kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan teman-teman kita, dan terutama kita hadiahkan juga kepada ibunya Gus Paha yang baru wafat kemarin ya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan memberikan mereka ganjaran yang setimbal, dan mereka ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan membaca kitab Ihya di halaman 988 ya, 988 di baris ke-10 dari bawah. Ya, 10 dari bawah dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Pada kalimat qala Isa alaihi salam ya. Qala Isa alaihi salam. Pada minggu yang lalu kita membaca keterangan yang cukup penting dalam kitab Ihya, di mana diterangkan di sana bahwa bagi seseorang yang sedang menjalani training atau latihan spiritual, sedang menjadi murid dalam masa belajar ya, dalam hal ini belajar untuk mendalami ilmu-ilmu rohani ya, menjadi murid, maka seyogyanya dia menunda dahulu nikah ya, dan berusaha sekuat mungkin untuk mengendalikan diri, tidak menikah dahulu karena akan mengganggu proses perjalanannya dan proses belajarnya ya. Dan saya kira ilmu ini bisa berlaku untuk semua dalam konteks di luar training atau latihan rohani, tapi di dalam belajar pada umumnya ya. Jadi sebaiknya ya kita menunda dahulu pernikahan sampai kita menuntaskan belajar kita ya. Meskipun nanti akan diterangkan oleh Al-Ghazali bahwa ya kalau kita tidak mampu menguasai sama sekali ya dibolehkan nikah dahulu ya. Tapi sebaiknya kalau kuat yang bersangkutan maka dianjurkan untuk menunda pernikahan ya. Qala berkata, nah sekarang kita masuk ke keterangan berikutnya. Qala berkata Isa, Nabi Isa alaihi salam ya. Ini tidak jelas apakah kutipan dari Nabi Isa ini terdapat di dalam Injil atau di dalam sumber-sumber yang lain ya. Karena di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Islam dahulu itu kalau kita teliti, kita baca, banyak sekali kita jumpai kutipan-kutipan dari Nabi Isa
atau Yesus dalam bahasa orang Kristen ya, itu banyak sekali ya. Termasuk dalam kitab Ihya ini, di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf itu kutipan-kutipan dari Nabi Isa, dari Yohanes Pembaptis ya, Yohanna Al-Ma'madani atau Nabi Yahya ya, itu banyak sekali ya kita jumpai di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama zaman dahulu. Nah, ada seorang penulis, ada profesor dari Lebanon namanya Tarif Khalidi yang mengumpulkan semua kutipan-kutipan yang berasal dari Nabi Isa, dari Yesus di dalam sumber-sumber Islam, dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi sebuah buku, judulnya adalah Muslim Jesus ya, Yesusnya orang Islam. Maksudnya di situ adalah kutipan-kutipan yang bersumber dari Nabi Isa. Ada sebagian yang berasal dari Injil yang ada 4 Injil yang dikenal dengan Injil sinoptik di dalam Kristen itu, ataupun di sumber-sumber di luar Injil atau yang disebut dengan sumber-sumber apokrif ya. Nah, saya nggak tahu karena saya belum ngecek ini apakah ini ada dalam salah satu 4 Injil yang ada itu dalam tradisi Kristen atau di luarnya ya. Tetapi ini menarik ya, bahwa Nabi Isa itu sering kali dikutip di dalam kitab-kitabnya ulama Islam. Ini salah satu contohnya ya. Kata Nabi Isa ya, sabda beliau, iyyakum wan nazrata fa innaha tazra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan ya. Iyyakum, waspadalah kalian ya, ay ikhdharu ya. Ini isim fi'il amar ya. Iyyakum, takutlah kalian, wan nazrata, terhadap penglihatan, terhadap tatapan mata ya. Kamu harus hati-hati terhadap tatapan mata itu. Fa innaha, karena sesungguhnya an-nazrah, tazra'u, itu akan menanamkan, akan membenihkan fil qalbi, di dalam kalbu manusia, syahwatan, syahwat, kesenangan atau keinginan atau hasrat seksual, itu syahwat ya. Wakafa, dan cukup biha, dengan syahwat ini, fitnatan, ini tamyiz ya, tarkibnya dalam ilmu nahwu ya. Fitnatan, apane fitnah, yaitu fitnahnya, artinya penglihatan, pandangan yang menimbulkan hasrat seksual itu merupakan sumber fitnah yang sangat besar ya. Wakafa biha fitnatan. Karena itu kita harus hati-hati terhadap pandangan mata itu. Dari sanalah berasal fitnah-fitnah yang jauh lebih besar ya. Ini kutipan dari Nabi Isa ya. Iyyakum wan nazrah ya. Ya, dan kalau kita baca dalam kitab Ihya ini menarik sekali ya. Kita sebetulnya ini bukan hanya dalam kitab Ihya, dalam semua kitab-kitab, dalam semua sumber-sumber Islam, terutama yang berkaitan dengan ilmu akhlak atau tasawuf ya. Memang ada satu ajaran yang menonjol, yaitu kita harus mencurigai mata kita. Dalam pengertian, kita mencurigai mata kita terkait dengan pandangan mata kita terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan hasrat seksual yang tidak terkendali ujungnya itu. Jadi mata harus dikendalikan. Ini tentu saja etika mengendalikan mata seperti ini ya, etika mengendalikan mata sebagai jalan spiritual, tentu saja kontras dengan keadaan dalam dunia modern ya. Dalam dunia modern itu ada yang istilah yang disebut dengan cuci mata ya. Jadi mata kita biarkan untuk melihat segala hal ya. Ada istilah di dalam bahasa Inggris disebut dengan voyeurism ya, yaitu kegiatan nonton, melihat, memandang segala hal ya, dari kejauhan sambil menikmati pemandangan itu, termasuk pemandangan-pemandangan yang bisa membangkitkan hasrat seksual ya.
ya dalam dunia modern mata itu, mengontrol mata itu bukan sesuatu yang dianggap penting ya. Justru mata dibiarkan untuk bisa menikmati segala hal, pemandangan, baik pemandangan yang membangkitkan syahwat atau pemandangan yang biasa-biasa saja ya. Semua dibiarkan itu. Nah, saya kira ajaran tasawuf seperti ini bagi saya penting sebagai kontrol terhadap diri kita, sebagai pengimbang ya di dalam kehidupan modern yang membiarkan atau bahkan menggoda mata kita untuk melihat segala hal itu. Ini ajaran seperti ini bagi saya penting ya, karena seperti saya katakan dalam ngaji-ngaji sebelumnya, sebetulnya intinya latihan rohani atau perjalanan rohani atau latihan spiritual ya untuk meningkatkan kualitas rohani kita, itu sebetulnya intinya adalah, kalau diperas itu ya, intinya adalah pengendalian ya. Pengendalian, kemampuan kita untuk mengendalikan diri dalam segala hal ya. Termasuk ya kemarin kita berbicara selama berminggu-minggu, berbulan-bulan tentang pengendalian perut untuk tidak mengkonsumsi segala hal. Itu jalan spiritual. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pengendalian hasrat seksual yang salah satunya manifestasinya, bentuknya yang paling penting adalah pengendalian mata ya. Restraining our eyes ya, mengendalikan mata kita supaya tidak jelalatan, tidak melihat apa saja ya. Ini penting ya, ini sebagai pengimbang. Sekarang zaman modern, masyarakat modern itu cenderung untuk membiarkan mata melihat apa saja ya. Nah, ajaran tasawuf berkebalikan ya. Kita justru dianjurkan untuk iyyakum wan nazrah. Ini kalau kita pakai bahasanya tadi itu kutipan dari Nabi Isa ya. Iyyakum wan nazrah ya. Hati-hati ya. Beware of your eyes ya. Hati-hati terhadap mata kamu dan pandangannya. Wa qala, dan berkata Sa'id bin Jubairin, seorang tabi'i yang bernama Sa'id ibn Jubair. Ini seorang tabi'i yang menjadi muridnya sahabat terkenal sekali Ibnu Abbas ya, jadi murid beliau, dan matinya tragis karena dibunuh oleh seorang gubernur yang dikenal sangat kejam dalam sejarah Islam, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya. Sa'id bin Jubair ini salah satu tabi'in yang utama dan dikenal sebagai salah satu min ulama tabi'in ya, termasuk tabi'in yang dianggap sebagai ulama mufassir ya, ahli tafsir, karena beliau muridnya Ibnu Abbas ya. Tinggalnya di Kufah waktu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menjadi gubernur di Irak ya. Sa'id bin Jubair ini ya terlibat di dalam pemberontakan politik melawan dinasti Umayyah ketika itu, sehingga dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya. Meninggal dalam usia yang masih sangat muda, di bawah umur 50 tahun ya. Tapi beliau dikenal sebagai salah satu tabi'in yang utama, yang sangat menonjol ya. Kata Sa'id bin Ibnu Jubair, "Innama ja'atil fitnatu li Dawud alaihi salamu min qibalin nazrah." Innama ja'at, sesungguhnya datang, al fitnatu, fitnah ya, li Dawud, kepada Nabi Dawud alaihi salam, min qibalin nazrati ya, dari arah penglihatan mata ya. Ini kalau kita baca kisah tentang Nabi Dawud ya, mengenai masalah ini menarik ya. Kita bisa membaca ini di dalam Perjanjian Lama mengenai Nabi Dawud yang ya kita nggak tahu, tapi kalau dalam sumber-sumber dalam Perjanjian Lama, kitab Torah yang merupakan kitab sucinya orang Yahudi, dikisahkan bahwa Nabi Dawud pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan ya, dan saya kira kata-kata Sa'id bin Jubair di sini merujuk kepada kisah itu ya.
merujuk kepada kisah itu. Jadi Nabi Dawud itu terkena fitnah karena pandangan mata, ya. Kalau tidak salah siapa nama perempuannya, Batseba kalau tidak salah, ya. Jadi seorang nabi pun itu bisa mengalami fitnah karena pandangan mata, ya. Betapa bahayanya mata itu. Walidzalika, karena itulah qala berkata libnihi kepada anaknya, ya, yaitu anaknya Sa'id bin Jubair, ya, Sulaiman, yaitu Sulaiman. Qala berkata Nabi Dawud, ya, libnihi kepada anaknya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ya. Nabi Dawud pernah berkata kepada putranya, ya, Nabi Sulaiman, ya bunayya, ya. Berdasarkan pengalaman beliau, ya bunayya, ini masih kisah dari Sa'id bin Jubair, ya. Ya bunayya, wahai anakku, yaitu Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, imshi, berjalanlah engkau khalfal asadi, di belakang singa atau macan, ya. Wal aswadi, dan di belakang sesuatu yang berwarna hitam, maksudnya ular, ya. Jadi kamu boleh berjalan di belakang macan dan ular yang itu merupakan binatang yang berbahaya, yang bisa menimbulkan kecelakaan kepada kita. Tetapi wala tamshi, dan jangan berjalan engkau khalfal mar'ati, di belakang perempuan, ya. Ini kata-kata Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman, ya. Kamu boleh berjalan di belakang binatang buas, ya, tetapi kamu jangan sampai berjalan di belakang perempuan, ya. Ya, seperti saya katakan, ya, memang dalam konsepsi Islam, ya, terutama dalam pandangan para ulama Muslim awal, ya, dan saya kira masih bertahan sampai sekarang, ya. Jadi perempuan ini dianggap sebagai sumber fitnah yang harus diwaspadai, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ini penting saya tekankan bahwa, ya, pandangan ini agak problematis di dalam pandangan modern, ya. Jadi kalau saya menafsirkan ini adalah, ya, sebetulnya sumber fitnah itu bisa dua-duanya. Saya selalu mengatakan saya memakai perspektif yang dipakai oleh Kiai Fakih Abdul Qadir, ya, dari Cirebon, yang mengemukakan perspektif mengenai mubadalah, ya. Mubadalah itu artinya, ya, sama-sama. Jadi yang menjadi sumber itu fitnah itu, ya perempuan, ya laki-laki, bisa dua-duanya, ya. Dan dalam pengalaman sehari-hari juga kita menyaksikan, ya, hal itu, ya, yang bisa menjadi sumber fitnah di dalam masalah hasrat seksual ini, bukan saja perempuan terhadap laki-laki, tapi juga laki-laki terhadap perempuan, ya. Karena itu di Quran disebutkan, seperti saya terangkan pada minggu yang lalu, yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengendalikan mata kita itu tidak hanya laki-laki saja khawatir terkena fitnahnya perempuan, tetapi juga perempuan terhadap laki-laki. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum, ya. Orang-orang mukmin laki-laki diperintahkan untuk yaghuddu min absarihim, untuk menutup mata, dalam pengertian mengendalikan mata, ya. Mengendalikan penglihatan, dengan pengandaian bahwa perempuan itu bisa menjadi sumber fitnah kepada laki-laki. Tapi Quran tidak hanya menyasar perempuan saja, laki-laki juga bisa menjadi sumber fitnah bagi perempuan. Karena itu Quran juga menegaskan wa kullil mu'minati yaghuddudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Engkau wahai orang-orang mukmin perempuan, kamu juga harus mengendalikan mata kamu. Jadi dua-duanya, ya. Ya, cuma memang di dalam konsepsi masyarakat muslim tradisional dahulu, memang yang menjadi sasaran tuduhan tanda kutip sumber fitnah itu hanya perempuan saja, ya. Nah, konsepsi semacam ini sekarang sudah mulai dikoreksi, dan ya, sumber fitnah itu tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki juga. Jadi kata-kata Nabi Dawud ini bisa juga berlaku untuk perempuan terhadap laki-laki, bukan saja laki-laki terhadap perempuan, ya.
Tapi intinya apa? Yang bisa kita pelajari dari kutipan dari Nabi Isa, dari Nabi Dawud, dari Nabi Sulaiman ini ya, intinya adalah penglihatan itu harus dikontrol. Ya. Itu intinya. Iyyakum wan nazra. Wakila, dan dikatakan li Yahya kepada Nabi Yahya, ya, alaihi salam, kepada Yohanes, ya, alaihi salam. Ini adalah kisah-kisah yang berasal dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, ya. Ma bad'uz zina. Jadi Nabi Yahya pernah ditanya, ma bad'uz zina. Ma apakah bad'uz zina, permulaan zina? Qala, berkata Nabi Yahya, an-nazaru wat tamanni. An-nazaru penglihatan mata lahir ini, wat tamanni dan fikiran yang berangan-angan, ya. Fantasi itu tamanni kira-kira, ya. Penglihatan yang kemudian ujungnya menimbulkan fantasi yang liar di dalam pikiran kita. Dan saya kira apa yang dikatakan Nabi Yahya ini relevan dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Sekarang apalagi, ya, di zaman kita dikepung dengan gambar-gambar pada era sekarang ini, kita sekarang menghadapi tantangan seperti ini, yaitu an-nazar wa tamanni, ya. Penglihatan dan fantasi dalam pikiran kita. Waqala, dan berkata Al-Fudailu, Fudail bin Iyad, ya, salah satu tokoh penting dalam sejarah sufisme, ya, dalam tasawuf, ya, yang sudah sering dikutip dalam kitab Ihya. Yaqulu, berkata, kata Fudail bin Iyad, yaqulu, berkata, iblisu iblis. Kata iblis, hiya qausi al-qadimatu, hiya penglihatan mata itu, qausi adalah panahku, al-qadimatu yang sudah kuno, ya. Qausi itu bukan panah tapi alat yang untuk memanah, itu lengkungannya itu, ya. Panah dan busur, ya. Qausi adalah busurku al-qadimati yang kuno. Wasahmi, dan panahku alladzi la ukhti'u, yang tidak akan salah sasaran aku bihi, dengan menggunakan panah ini. Yakni maksudnya iblis dengan hiya di sini, dhamir hiya itu rujuknya kemana? An-nazrata, yakni memaknai atau memaksudkan iblis tadi itu dengan istilah, dengan dhamir hiya, an-nazrata, pandangan, ya, pandangan mata maksudnya. Jadi pandangan mata adalah merupakan panahnya iblis untuk menikam hasrat seksual manusia sehingga dia bangkit hasrat seksualnya, ya. Dan ya kalau nggak dikontrol bisa berbahaya. Waqala, dan berkata Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. An-nazratu, pandangan mata, sahmun adalah merupakan panah, masmumun yang diracuni, min sihami iblisa, dari panah-panahnya iblis. Pandangan mata adalah panahnya setan, ya. Faman, maka barang siapa taraka, meninggalkan orang ini kepada nazrah, khaufan, karena takut, karena khawatir, ya, minallahi, terhadap Allah Ta'ala, atau dari Allah Ta'ala, maka a'ta, akan memberikan kepada man, orang ini, Allah Ta'ala, imanan, keimanan, ya, kepercayaan, yajidu, yang akan menjumpai, akan mendapati orang ini halawatahu, terhadap nikmatnya iman ini, atau manisnya iman ini, fi qalbi, di dalam hatinya orang ini. Kalau kita bisa mengendalikan penglihatan, kita akan menemukan kenikmatan batin, ya, kenikmatan rohani. Kalau kita bisa mengendalikan pandangan atau hasrat seksual, maka akan timbul pengalaman-pengalaman batin yang itu membuat kita menjadi menjadi bahagia, ya.
begitu kita tidak bisa mengendalikan ini, bisa timbul kesengsaraan, bisa timbul rasa galau, sakit yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita itu. Ya intinya kontrol dan pengendalian itu sebetulnya mungkin sementara yang kita alami ketika kita mengendalikan diri, mengontrol diri itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman ya. Kita kepengen makan, tidak makan kan tidak nyaman. Kita melihat sesuatu yang membangkitkan hasrat seksual, kita kendalikan diri kita. Mungkin kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi itu ketidaknyamanan atau kesakitan yang bersifat sementara. Dalam jangka panjang ketika kemampuan mengendalikan ini bisa kita lakukan terus-menerus ya, dan menjadi kebiasaan kita, maka dalam jangka panjang kita akan merasakan ini halawatul iman ya, manisnya iman atau kepercayaan kepada Allah itu. Dengan kata lain kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan merasakan gratifikasi yang lebih besar ya. Rasa bahagia yang lebih besar daripada rasa bahagia sementara yang kita peroleh ketika kita melepas syahwat pada saat tertentu itu ya. Ya hidup pada akhirnya kan merupakan trade off ya. Kita mau bahagia, mau senang sekarang langsung instan, tapi ujungnya penderitaan dalam jangka panjang, atau kita menderita sementara saat ini, sakit, tidak nyaman, tetapi kita bisa menikmati kebahagiaan yang lebih besar dalam jangka panjang. Kita tinggal pilih saja mau gratifikasi yang besar dalam jangka panjang atau gratifikasi yang sekarang instan cuma sementara saja ya. Ya ini tinggal pilihan kita ya. Allah tidak memaksa kita untuk memilih salah satu karena kamu yang akan merasakan akibatnya ya. Tapi kitab Ihya mengajarkan kepada kita pengendalian ujungnya adalah kebahagiaan yang lebih besar, kesenangan yang lebih langgeng ya. Waqala dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijali minan nisa'i." Ma taraktu tidak meninggalkan aku ba'di setelahku fitnatan fitnah adharra yang lebih berbahaya 'alal rijali kepada laki-laki minan nisa'i tinimbang seorang perempuan ya. Ya tentu saja fitnah sumbernya tidak hanya perempuan tapi juga bisa laki-laki ya. Jadi inilah, jadi fitnah yang timbul karena hasrat-hasrat yang berkaitan dengan lawan jenis itu merupakan fitnah yang besar sekali bagi umat Kanjeng Nabi. Waqala dan bersabda juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa'i." Ittaqu waspadalah kalian fitnatad dunya terhadap fitnahnya dunia, wa fitnatan nisa'i dan fitnahnya perempuan ya. Fa inna awwala fitnati Bani Israil, karena permulaan dari fitnahnya Bani Israel kanat ada min kibalin nisa'i dari arah perempuan ya. Ya ini sama dengan yang sebelumnya ya. Waqala dan bersabda Allah subhanahu dan berfirman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ya. Ini ayat yang sudah saya kutip tadi ya. Dan saya tegaskan ayat ini sebetulnya berlaku dua pihak ya. Jadi kul berkatalah engkau wahai Muhammad lil mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki ya, yaghuddu maka sebaiknya atau seharusnya mereka menutup ya min absarihim terhadap pandangan mata mereka. Kemudian ayat berikutnya juga mengatakan wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Perempuan juga sama disuruh untuk mengendalikan matanya ya. Saya dalam minggu yang lalu menerangkan bahwa ini tidak berarti bahwa ya dalam hal ini saya kemukakan pandangan pribadi saya ya. Ini tidak berarti bahwa di dalam komunikasi sosial sehari-hari itu
Kalau kita ketemu dengan ada acara, ada hadirin dan hadirat, ketemu dengan peserta seminar atau diskusi, ada perempuan di sana, lalu kita tidak boleh memandang orang itu tidak begitu. Jadi intinya yaghuddu min absarihim atau yaghuddna min absarihinna itu dalam tafsiran saya bukan berarti kita menutup mata total. Apalagi kalau kamu menjadi seorang guru, dosen di kampus, di kelas ya, yang menghadapi mahasiswa-mahasiswi, justru kamu harus melihat karena kamu harus berkomunikasi dengan mahasiswa dan mahasiswi dan melihat reaksi mereka, ya, supaya kamu bisa melihat bagaimana mereka paham nggak diterangkan oleh kamu sebagai dosen, ya. Karena pandangan mata itu kontak mata dalam konteks pembelajaran, dalam konteks interaksi sosial yang normal ya. Bukan kontak mata yang sifatnya adalah mengandung hasrat seksual, bukan itu. Jadi yang dicegah, yang diwanti-wanti oleh hadis, oleh Quran di sini adalah kontak mata yang mengakibatkan atau yang disertai dengan hasrat seksual. Itu yang tidak boleh. Tapi di dalam interaksi sosial kita ke Indomaret atau ke Alfamaret, ya biasa yang melayani kan biasanya mbak-mbaknya kan yang pelayannya kan perempuan. Ya kalau kita jual beli ya kita memandang penjualnya. Malah kalau dalam interaksi sosial kita tidak memandang orang lain ya dalam komunikasi, kita bisa dianggap tidak sopan ya. Jadi ya meskipun kalau jenengan nggak setuju dengan pemahaman saya nggak apa-apa ya, karena juga ada sebagian teman-teman muslim yang kalau ketemu orang lain sengaja memunggungi lawan jenisnya, tidak mau melihat ya kalau punya pemahaman begitu ya monggo saja, tapi kalau menurut saya sih bukan begitu. Maksudnya ayat Quran yaghuddna min absarihinna dan yaghuddu min absarihinna adalah kita mengendalikan mata. Iyyakum wan nadhra ya. Itu intinya seperti tadi kutipan dari Nabi Isa itu. Iyyakum wan nadhra. Hati-hati. Jadi kalau memandang sesuatu, memandang perempuan atau laki-laki, hati-hati. Bukan artinya terus kita tutup mata, tidak mau memandang sama sekali. Memandang tapi tetap dengan pengendalian diri gitu ya. Ya karena interaksi sosial itu mengandaikan kita menatap mata orang lain ya. Kalau etikanya di dalam Islam itu dikatakan bahwa pandangan pertama itu tidak masalah, tapi pandangan kedua, ketiga, kalau diulang-ulang kita melihat, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya staring ya. Staring itu ya kamu melototin. Ada perempuan, ada laki-laki, kamu pelototin. Nah itu yang itu nggak sopan, dan itu dosa itu. Tapi kalau ya ke Indomaret, ke Alfamart, beli barang, dilayani oleh pelayannya yang perempuan, kita lihat, satu pergi, ya sudah, ya nggak masalah. Itu sudah, kamu kalau bersikap begitu, kamu sudah masuk sudah melaksanakan etika ghaddul basar yang dikatakan dalam Al-Quran. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Tapi kalau kamu lihat ada pelayan perempuan atau laki-laki di Alfamart, kamu pelototin, kamu ya itu yang dilarang, itu yang nggak boleh itu ya. Jadi ini kita harus tepat ya memahami perintah-perintah di dalam hadis, dalam Al-Quran ini terkait dengan ghaddul basar ini ya. Jadi intinya betul, kita harus mengendalikan mata. Jangan sampai mata kita biarkan jelalatan. Dan itu merupakan jalan kita meningkatkan kualitas spiritual rohani kita. Kalau kita bisa mengendalikan itu, rohani kita akan naik ya. Waqala, dan berkata dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rujuknya kepada Kanjeng Nabi ya. Likulli ibni Adam hadzun. Likulli ibni Adam, bagi setiap anak cucu Adam, hadzun, ada porsi atau bagian minaz zina, dari zina. Seluruh tubuh anak cucu Adam ya itu potensial melakukan zina.
Itu maksudnya hadzan minaz zina ya. Fal ainani, maka kedua mata, tazniyani, akan berzina dua mata ini, akan mampu, akan bisa berzina dua mata ini. Wa zinahuma, dan zinanya al-ainan, an-nadharu, adalah memandang. Tentu zina yang ini bukan zina yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu, yang kemudian ada hadnya itu ya, tapi ini zina dalam pengertian dosa yang bisa potensial nanti ujungnya adalah zina yang beneran ya. Wal yadani, dan dua tangan itu juga bisa tazniyani, berzina ya. Jadi yang berzina bukan saja alat vital kita, tapi juga kedua tangan. Wal yadani, dan dua tangan, tazniyani, bisa berzina dua tangan ini. Wa zinahuma, dan zinanya kedua tangan, al batshu, adalah memukul, menjotos orang yang tidak bersalah ya. Warijlani, dan dua kaki juga tazniyani, bisa berzina dua kaki ini. Wazinahuma, dan zinanya kaki ini adalah al-masyu, berjalan untuk maksiat, untuk melanggar perintah Allah, itu namanya zina juga. Wal famu, dan mulut, yazni, juga bisa berzina mulut ini. Wazinahu, dan zinanya mulut adalah al-qubalu ya. Penciuman, mencium ya, mencium seseorang yang bukan mahram kita, atau yang bukan yang halal kepada kita ya, mencium lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh agama. Wal qalbu, dan hati ya, ini juga berzina juga. Hati manusia itu juga berzina. Nah, berzinanya apa ya ini? Yahummu, berniat, punya kehendak yang kuat, itu namanya yahummu ya. Yahummun duwe sejo kalau dalam bahasa Jawanya itu ya. Wal qalbu, dan hati, yahummu, berniat hati ini. Au yatamanna, atau dia berfantasi hati ini. Berfantasi ya, setelah melihat dia berfantasi. Wa yusaddiqu, dan membenarkan dzalika, kepada fantasi dan niatnya hati ini, al farju, alat vital. Au yukadzibu, atau mendustakan farji ini kepada dzalik ya, kepada fantasi atau niat tadi itu ya. Eksekusinya itu ya alat vital manusia, tapi permulaannya itu bermula dari pandangan mata, dari hati yang punya kerentek, punya fantasi, punya niat ya. Juga kaki kita yang mendukung niat kita dengan cara berjalan ya, menuju kepada maksiat dan seterusnya. Dengan kata lain, zina di sini pengertiannya tidak sekedar zina dalam pengertian yang biasa, tapi zina itu merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh seluruh tubuh kita pada dasarnya. Termasuk pikiran kita, itu juga bisa berzina. Dan sebetulnya zina itu ya permulaannya dari pikiran ya. Karena segala hal itu bermula dari pikiran. Wa qalat, dan berkata Ummu Salamata, Ummu Salamah ya, yaitu istrinya Kanjeng Nabi, salah satu istri Kanjeng Nabi. Wa qalat, dan berkata Ummu Salamata, Ummu Salamah, ista'dzana, minta izin Ibnu Ummi Maktumin, sahabat Ibnu Ummi Maktum, al-a'ma, yang buta, yang terkenal sekali ya, yang gara-gara beliau inilah turun surat yang terkenal dalam juz 30 itu, surat Abasa ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya ya. Ibnu Ummi Maktum ini adalah sahabat Kanjeng Nabi yang buta. Nah, Ibnu Ummi Maktum pada satu hari dia sowan kepada Kanjeng Nabi, minta izin masuk ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan aku, wa Maimunatu, dan Maimunah ya, istri Kanjeng Nabi yang lain, jalisatani, keduanya kami duduk ya, duduk di samping Kanjeng Nabi.
Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ikhtajiba, ya. Ikhtajiba, segera menutup dirilah kalian berdua, ya. Atau ikhtajiba, segera memasang, karena hijab di sini artinya adalah pasang tirai, ya. Jadi Kanjeng Nabi semula ini bersama kedua istrinya ini, Ummu Salamah dan Maimunah, itu duduk-duduk di ruang tamu tanpa ada satir, tanpa ada korden, ya. Kemudian datang Ibnu Ummi Maktum yang buta ini, lalu Kanjeng Nabi memerintahkan kedua istrinya untuk memasang korden, memasang tirai, ya, hijab, ya. Fakulna, maka berkata kami, yaitu Ummi Salamah dan Maimunah, awalaysa bi'a'ma, ya. Bukankah Ibnu Ummi Maktum bi'a'ma, buta, ya, wahai Kanjeng Nabi? La yubsiru, tidak bisa melihat Ibnu Ummi Maktum kepada kami berdua ini. Kan dia buta, nggak bisa lihat. Kenapa kami harus pasang hijab, harus pasang korden, ya? Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, wa antuma la tubsiranihi, wa antuma, kalian berdua, apakah kalian berdua la tubsiranihi, tidak bisa melihat kalian berdua kepada Ibnu Ummi Maktum? Kan yang buta dia, kamu kan bisa melihat dia, ya. Kecuali kalau dua-duanya buta, ya tidak perlu ada tirai, ya. Tapi ini kan yang satu buta, yang satu bisa melihat. Jadi tetap harus dipasang tirai. Tujuannya apa? Mengendalikan pandangan itu, supaya pandangan kita tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Wahada, ini semua ya dulu menunjukkan ala annahu, sesungguhnya hal berikut ini dhamir sya'an, ya, la yajuzu, tidak boleh. Jadi berdasarkan hadis ini maka bisa difahami bahwa la yajuzu, tidak boleh, lin nisa'i, bagi perempuan, ya, mujalasatul umyani, duduk bersama orang-orang yang buta, kama jarat, sebagaimana berlaku tradisi mujalasah ini, bihi, atau kama jarat, sebagaimana berlaku bihi, dengan ma, ya, kama sebagaimana tradisi, jarat yang berlaku bihi dengan ma, al-adatu, kebiasaan, fil ma'atimi, di dalam acara kematian, wal walaibi, dan acara pernikahan atau walimah, ya, walimah kegembiraan. Kalau al-ma'atim itu walimah untuk kesedihan, kedukaan, ya. Jadi pada zaman Al-Ghazali menulis kitab Ihya ini, di zaman itu ada satu tradisi, yaitu kalau terjadi ada pesta, ada acara-acara baik kematian maupun pernikahan, ya, biasa ada orang buta yang kemudian duduk bareng bersama perempuan, dan orang mengira bahwa itu tidak masalah karena dia buta, ya. Tapi itu tidak boleh sebetulnya, ya. Fayahrumu, maka tidak boleh alal a'ma, terhadap orang yang buta, al khalwatu, untuk sendirian, bin nisa'i, dengan perempuan-perempuan. Wa yahrumu, dan haram juga alal mar'ati, kepada seorang perempuan, mujalasatul a'ma, untuk duduk bareng bersama orang yang buta, wa tahdiqun nadhari, dan memplototkan pandangan, memplototkan pandangan, memfokuskan pandangan, ya, dari kata hadaqah, ya. Hadaqah itu artinya adalah telang moto, atau ya, ini bagian mata yang untuk melihat itu, retina itu, ya, hadaqah, atau yang disebut juga dengan insanul ain dalam bahasa Arab, itu artinya retina. Hadaqah, tahdiqun nazar, artinya adalah memplototkan pandangan kita, ya, ilaihi, kepada seorang buta ini, li ghairi hajatin, karena tanpa ada kebutuhan, ya. Itu enggak boleh. Ya, walaupun dia buta, tapi yang lain kan tidak buta, atau perempuan itu yang duduk bareng bersama orang buta ini, dia tidak buta, dia bisa melihat. Artinya pandangan dia juga potensial bisa menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Wa innama juwiza,
dan sesungguhnya dibolehkan lin nisa'i bagi seorang perempuan muhadatsatur rijali untuk bercakap-cakap dengan seorang laki-laki, wan nazaru dan memandang ilaihim kepada laki-laki li ajli umumil hajati karena umumnya atau karena lazimnya keperluan ya. Nah, saya kira keterangan ini menarik ya. Wa innama juwiza lin nisa'i muhadatsatur risali wan nazaru ilaihim li ajli umumil haja. Jadi tadi keterangan saya kan sebelumnya saya katakan bahwa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan supaya kita mengendalikan mata, menutup mata baik laki-laki maupun perempuan terhadap lawan jenis, itu tidak artinya kalau kita ketemu orang terus menutup mata ya. Ada situasi-situasi tertentu yang ya kita harus membuka mata supaya ada kontak sehingga kita bisa berkomunikasi, sehingga terjadi interaksi sosial yang wajar. Kita pergi ke toko beli barang, penjualnya laki-laki atau perempuan, kita dari lawan jenisnya ya. Kita laki-laki beli ke toko yang melayani perempuan, ya kita lihat penjualnya. Ya. Itu tidak dilarang ya. Jadi dalam kitab Ihya ini dijelaskan bahwa ya umumul hajah artinya hal yang normal ya, itu membolehkan kita untuk memandang orang yang lawan jenis. Jadi yang dilarang itu sebetulnya adalah pandangan yang sengaja kita lakukan memang untuk apa ya, untuk senang-senang, untuk melayani nafsu atau hasrat seksual kita. Bukan karena umumul haja ya. Apalagi dalam pendidikan ya, dalam pendidikan ya penting sekali karena ya tidak adanya kontak antara guru dengan murid, dosen dengan muridnya ya. Itu membuat kita tidak bisa melihat reaksi dari mahasiswa atau mahasiswi kita apakah dia paham atau tidak ya. Karena itu perguruan tinggi Al-Azhar ya di Mesir, perguruan tinggi tertua di dunia Islam ya, itu kan melarang perempuan untuk memakai cadar. Maksudnya pada saat kegiatan belajar ya di kampus ya, mahasiswi Al-Azhar dilarang memakai cadar waktu kuliah karena dianggap itu menghalangi proses terjadinya komunikasi yang wajar. Umumul hajah. Jadi menurut saya ini penting digarisbawahi, umumul hajah. Jadi kebutuhan normal dalam kehidupan sosial, dalam proses belajar mengajar itu dibutuhkan untuk adanya kontak, komunikasi, umumul hajah. Ya. Saya kira yang dilakukan oleh Al-Azhar itu ada dasarnya dalam fikih, dalam Ihya ya ini. Ini teksnya yang bisa kita jadikan landasan. Kenapa rektor UIN Yogyakarta, Profesor Yudian Wahyudi yang sekarang Ketua BPIP pernah kontroversial melarang mahasiswi di UIN Jogja untuk pakai cadar. Ya. Saya setuju, saya mendukung. Meskipun kalau dalam kehidupan biasa, kehidupan sosial, ya kita nggak boleh melarang karena ya memakai cadar itu bagian dari pilihan pribadi masing-masing orang ya kita hargai. Kalau ada perempuan muslimah menganggap bahwa itu adalah ajaran agama yang dia anggap keharusan, kewajiban, monggo saja. Meskipun banyak ulama yang menganggap cadar bukan bagian dari ajaran Islam, yaitu tradisi Arab biasa saja ya. Tapi kalau berpandang begitu monggo saya hargai dan saya juga menghormati perempuan-perempuan yang pakai cadar ya. Dalam beberapa hal mungkin juga penting juga ya. Dan memakai cadar itu tidak berarti, ini juga penting kita koreksi ya pandangan masyarakat yang agak sedikit keliru mengenai cadar itu. Kalau sudah memakai cadar otomatis punya ideologi ini itu dan segala macam. Ada beberapa pesantren NU yang santriwatinya pakai cadar tapi mereka juga cinta NKRI dan mencintai negara nasional dan tidak
berarti kemudian pro khilafah dan seterusnya, tidak ya. Jadi pakai cadar itu jangan diidentikan secara semena-mena identik dengan ini itu ideologi politik ini dan itu. Menurut saya tidak ya. Ada orang-orang yang memakai cadar ya karena keyakinan personalnya ya. Tetapi kalau di dalam konteks kegiatan belajar mengajar ya, saya lebih setuju dengan Al-Azhar di Mesir ataupun dengan sejumlah kampus-kampus di Indonesia seperti UIN Jogja yang melarang pakai cadar ketika pendidikan, ketika belajar ya. Saya mengatakan bahwa itu masuk di dalam kategori umumul hajah yang disebut dalam kitab Ihya ini ya. Wa in qadar, dan dan jika mampu ya seorang murid ya ala hifzi ainihi, dari atau atas mampu untuk mengendalikan, menjaga matanya seorang murid anin nisai, untuk tidak melihat perempuan ya. Tetapi walam yakdir, dan tidak mampu murid ini ala hifziyah, untuk mengendalikan mata tadi anis sibyani, dari anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil yang dalam tradisi beberapa masyarakat itu kan ada kecenderungan orang menyukai anak-anak yang belum baligh ya. Anak-anak yang belum tumbuh rambut di jenggot atau cambangnya ya. Ya, ada orang-orang yang menyukai anak-anak yang sesama jenis ya, artinya laki-laki menyukai laki-laki, anak-anak laki-laki yang belum tumbuh cambangnya dan jenggotnya, itu kan ada. Jadi kalau ada orang mampu mengendalikan diri dari perempuan, tapi tidak bisa mengendalikan diri dari melihat anak-anak yang masih belia, yang bagi beberapa orang yang punya mungkin kelainan seksual ya, bisa membangkitkan hasrat seksual juga, maka bagi orang seperti ini fan nikahu, maka nikah bagi orang seperti ini aula, lebih utama bihi, bagi murid yang seperti itu. Fa inna syarra, karena sesungguhnya bahaya, fisibi, karena kejelekan, karena kejelekan atau bahaya fisibian di dalam anak-anak ya, aksaru itu lebih banyak. Kenapa fa'innahu, karena sesungguhnya keadaan berikut ini udah bersaan, laumala, jika condong kolbu, hatinya seorang murid, ilam ro'atin, kepada perempuan, andai pun dia condong kepada perempuan ya, amkana, maka mungkin kepada seorang murid ini al-wusulu, untuk sampai ilastibahatiha, untuk sampai kepada menghalalkan perempuan ini, bin nikahi, dengan cara dinikah. Kalau kita suka perempuan ya, condong kepada perempuan, kita bisa menikahi perempuan. Tetapi kalau kita punya kelainan seksual, kemudian menyukai anak-anak, semacam ya itu pedofilia ya, itu nggak bisa diobati dengan nikah. Wan nadharu, dan melihat ila wajhi sabi, kepada kegantengan wajahnya seorang anak-anak, bisyahwati, dengan syahwat, haramun, adalah haram. Bal kullu man, bahkan setiap orang yata'atsaru, yang terpengaruh qalbuhu, hatinya orang ini, bijamali suratil amrodi, kepada kegantengan wajahnya seorang amrod. Amrod itu artinya adalah anak laki-laki yang masih muda ya, bihaitsu yudriku ya. Sekiranya mengetahui orang ini at-tafriqata, terhadap perbedaan bainahu, antara seorang amrod yang belum tumbuh cambang dan jenggotnya, wa bainal multahi, dan antara laki-laki belia tapi yang sudah mulai tumbuh jenggotnya ya. Nah, kalau orang seperti ini, maka lam yakhilla, tidak halal lahu, bagi orang ini, an-nadharu, untuk melihat ilahi, kepada amrod semacam ini, nggak boleh ya.
Meskipun di pondok pesantren ini berlaku banyak sekali ya, banyak pelanggaran terhadap ajaran ini sebetulnya ya. Jadi ya tapi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita mau analisis gejala, kenapa ada orang-orang kok suka kepada laki-laki yang masih muda? Ini kenapa? Dan yang menarik, gejala ini itu terjadi di masyarakat-masyarakat yang mengenalkan segregasi atau pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terjadi interaksi yang wajar antara laki-laki perempuan dalam pengertian misalnya ya di pondok, kenapa terjadi ada fenomena yang disebut dengan Mairil itu dulu yang terkenal sekali itu ya, yaitu laki-laki menyukai laki-laki dewasa menyukai laki-laki muda yang masih belia, atau tradisi warok di Jawa Timur misalnya ya, yang punya hubungan khusus dengan laki-laki yang masih muda misalnya. Itu kan antara lain karena adanya segregasi yang terlalu ketat antara laki-laki perempuan sehingga tidak dimungkinkan ada komunikasi yang wajar. Memang ya kita tidak juga menginginkan terjadi hubungan yang bebas, tapi menutup sama sekali interaksi yang wajar antara lawan jenis. Artinya kita bisa bicara secara wajar ya, melihat tapi wajar saja, tidak melihat dalam pengertian tahdikun nazar, melototin, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang oleh sebagian para ahli itu dianggap itulah yang menimbulkan semacam gejala abnormal, yaitu laki-laki menyukai sesama jenis. Ini bukan semacam apa ya? Bukan semacam gejala apa namanya? Apa yang laki-laki sesama laki-laki atau perempuan sesama perempuan, gejala gay atau lesbianisme, bukan itu ya. Tapi ini ya yang laki-laki dewasa menyukai laki-laki yang masih muda, amrod itu terjadi dalam masyarakat-masyarakat yang terlalu ketat menerapkan segregasi ya. Karena itu menurut saya secara sosial yang lebih sehat adalah ya kita tidak boleh menutup sama sekali interaksi sosial itu ya. Apalagi kalau pada konteks perguruan tinggi ya, perguruan tinggi, dan kita membutuhkan interaksi yang wajar antara dosen dengan mahasiswi atau mahasiswa dan seterusnya ya. Ya itu malah justru menimbulkan gejala-gejala yang tidak normal seperti itu, yaitu laki-laki menyukai amrod begitu. Itu nggak boleh, justru lebih berbahaya itu. Kalau kita menyukai perempuan, kita bisa menikahi perempuan itu, tapi kalau menyukai laki-laki kan tidak mungkin kita nikahi. Jadi karena itu harus hati-hati. Intinya adalah masalah pandangan mata ini ya, ini masalah yang harus kita perhatikan ya. Inilah sumber dari fitnah ya. Jadi mata, pandangan itu merupakan sumber fitnah. Karena itu jalan rohani kedua setelah mengendalikan perut adalah kita mengendalikan mata kita, mengendalikan hasrat seksual kita. Sekarang jam berapa ini? Jam 9 persis ya. Oke, kita berhenti sekian saja. Kita teruskan minggu depan. Dan mari kita tutup ngaji Ihya ini dengan membaca sholawat tibbul qulub sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحbihi wasallim. Sekian, terima kasih. Semoga kita mendapatkan berkah dari ngaji Ihya pada malam hari ini, dan semoga kita dihindarkan semuanya dari pandemi yang sekarang sedang menimpa negara kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.